warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nurhani, NIM 21106620063, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah suatu proses penyusunan suatu kerangka kerja objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Dalam membuat sebuah perencanaan, yang perlu dibahas adalah tujuan atau sasaran perusahaan dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Membuat keputusan juga merupakan bagian dalam proses perencanaan. Keputusan yang diambil harus memperhatikan masa depan dan setiap keputusan yang dibuat harus berhubungan dengan yang ingin dikejar atau mendukung dalam mencapai tujuan. Arti penting perencanaan. 1. Mempromosikan ide kreatif. 2. Memfasilitasi pengambilan keputusan. 3. Penetapan standar pengendalian. 4. Mengurangi resiko ketidakpastian. 5. Memberikan arahan. Dan yang keenam, mengurangi kegiatan tumpang tindih dan pemborosan. B. Prinsip perencanaan. 1. Efisiensi perencanaan. 2. Pemerataan perencanaan. 3. Batas perencanaan. 4. Perencanaan strategi. 5. Fleksibilitas. 6. Ketetapan arah. 7. Perubahan sasaran. 8. Waktu. 9. Kebijakan pola kerja. Dan yang ke-10, keterkaitan. C. Macam-macam perencanaan. Macam-macam perencanaan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Jangka waktu. A. Jangka waktu panjang. B. Jangka waktu menengah. C. Jangka waktu pendek. Yang kedua, ruang lingkup. A. Perencanaan agregatif. B. Perencanaan parsial. C. Perencanaan terpadu. Yang ketiga, fleksibilitas. A. Perspektif. B. Indikatif. Dan yang keempat, arus informasi. A. Top down. B. Bottom up. D. Tipe-tipe perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah rencana bisnis yang berisi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini penting karena menentukan keputusan jangka panjang suatu perusahaan. Contoh perencanaan bisnis strategis misalnya seperti visi misi yang jelas, nilai-nilai perusahaan, dan sebagainya. Manfaat perencanaan strategis. 1. Membantu pimpinan organisasi untuk berpikir strategis. 2. Mengkomunikasikan tujuan dan sasaran untuk konstituen organisasi. 3. Mengembangkan rasa kepemilikan rencana. 4. Memecahkan masalah utama dalam organisasi. Yang kelima, membantu meningkatkan kinerja organisasi. Yang keenam, menyediakan fokus yang lebih jelas bagi organisasi sehingga menghasilkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang ketujuh, mendengar dan menerima masukan atau pendapat orang lain untuk membangun organisasi. Model-model perencanaan strategis. 1. Model kebijakan Harvard. 2. Metode portofolio. 3. Analisis kompetisi. 4. Strategi negosiasi. Dan yang kelima, kerangka inovasi. Tahap-tahap perencanaan strategis. 1. Memperkenalkan dan menyepakati proses perencanaan strategis. 2. Mengklarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. 3. Menilai lingkungan eksternal, peluang dan ancaman. 4. Menilai lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan. Dan yang kelima, menetapkan visi masa depan organisasi. 2. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana bisnis yang memberikan gambaran jelas terkait jalannya suatu perusahaan. Perencanaan tipe ini dapat diganti bila hasilnya kurang efektif. Contoh perencanaan bisnis operasional seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. 3. Perencanaan taktis. Selain perencanaan strategis, dibutuhkan pula perencanaan taktis guna merealisasikan strategi yang sudah direncanakan. Contoh perencanaan bisnis di bagian taktis, misalnya cara-cara teknis guna menerapkan strategi pemasaran, peran, dan deskripsi kerja untuk satu posisi, dan sebagainya. 4. Perencanaan jangka panjang.
Perencanaan jangka panjang adalah tipe rencana usaha yang berlaku untuk waktu lebih dari 1 tahun. Tujuan perencanaan bisnis jangka panjang adalah guna memproyeksikan keberhasilan perusahaan dengan skala lebih besar. Contoh perencanaan bisnis jangka panjang misalnya rencana mencapai visi misi, go internasional, mencapai IPO, dan sebagainya. Strategi penyusunan perencanaan. Dalam penyusunan perencanaan diperlukan strategi-strategi perencanaan. Beberapa strategi yang dapat digunakan. 1. Tebar benih di tempat yang subur atau sowing seed on the fertile ground. 2. Alihkan perhatian atau confuse the issue. 3. Taktik keras hanya bila diperlukan. 4. Lemparkan tanggung jawab. 5. Waktu adalah obat mujarab. 6. Divide it impera atau adu domba antar kedua elemen interval. Dan yang ketujuh, pemikiran banyak orang lebih baik dibanding hasil pemikiran satu orang atau two heads are better than one. Langkah dan tahap perencanaan. 1. Langkah-langkah perencanaan. Cons and Wechritz menyatakan bahwa perencanaan merupakan melibatkan pemilihan misi, tujuan organisasi, dan tindakan-tindakan untuk mencapainya. Untuk menyusun sebuah rencana yang baik, Stoner mengemukakan 4 langkah pokok yaitu A. Tetapkan suatu sasaran atau perangkat sasaran. B. Definisikan situasi saat ini. C. Identifikasi faktor pendukung dan penghambat sasaran. D. Kembangkan suatu rencana atau tindakan untuk mencapai sasaran. Dalam organisasi, rencana mempunyai 2 fungsi. Yang pertama, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, menjadi atau sebagai kerangka bagi rencana dan bagi tindakan-tindakan operasional untuk menghasilkan sesuatu yang nyata pada tingkat berikutnya yang lebih rendah. 2. Tahap-tahap dalam perencanaan. Wechritz dan Cons mengemukakan langkah 7 tahap perencanaan yaitu 1. Menyadari adanya kesempatan atau masalah. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran. 3. Mengembangkan asumsi perencanaan. 4. Menetapkan berbagai rencana tindakan. 5. Mengevaluasi alternatif. 6. Memilih dan melaksanakan atau tindakan. 7. Merumuskan derivasi atau turunan rencana. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.